Bismillahirrahmanirrahim. Rabbul arsyil karim jama'atu wa ila kulli syai' asma'akum al-an fi nabiyikum fi majlisi nabiyikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatannya kurang kompak, kurang serempak. Yang belakang kedengeran nggak, Bu? Kedengeran, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa ma bagi sama wa amma ba'd. Al-muhtaram wa muhtaram sayyidil walid rawi arwahina wa asadina biya habib fiddat bin Qasim bin Ahmad Baharul wal habib bin Qasim bin Ahmad Baharul ma ta'ala rijuli hayatihi ma syarima wa bil khusus al-ustaz al-habib Abdullah bin Qasim bin Ahmad Baharul. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuhu wa tajalla makana lahu. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa juga para segenap asatidz, para asatidzah, para segenap tokoh masyarakat. Alhamdulillah di tengah-tengah kita ada Bapak Ibu dan juga para orang tua kami, baik dari laki-laki maupun dari perempuan yang hadir maupun yang tidak hadir. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, sehatkan selalu, kabulkan segala hajat-hajatnya, zahir maupun batin, fi taatillah wa fi taati Rasulillah. Amin amin ya rabbal alamin. Biasa Bapak Ibu, ini sasan nggak apa ya, serius tapi santai ya. Biasa Pak Bu, kalau sudah doa panjang umur aminnya sedikit, ya kan? Kalau doa biar supaya sehat, yang aminnya sedikit. Ada dua Pak Bu, yang kalau dibacain doanya rebutan. Mau tahu nggak? Hah? Mau tahu nggak Pak Bu? Apa yang pertama? Yang pertama, yang belum dapat jodoh tahun ini. Nah, ini bapak-bapak kok senyum. Yang belum dapat jodoh di tahun sekarang, insya Allah kita sudah memasuki ya 1447, insya Allah mendapatkan jodoh yang soleh solehah. Amin ya rabbal alamin. Tuh kan, yang aminnya banyak, masya Allah. Yang kedua apa nih? Yang mungkin masih di diri kita ada sangkut paut hutang piutang. Semoga Allah Subhanahu wa taala lancarkan kita untuk membayar itu semua. Amin ya rabbal alamin. Lebih banyak Utang. ala tadilah ikhwani rahimahumullah. Tidak panjang, tidak lebar, hanya saling mengingatkan, khususnya pada diri Al-Fakir sendiri. Kita sudah setahun kemarin yang kita asyik di dunia, ya kita apa namanya, memikirkan dunia. Sudah tahun-tahun kemarin ini, insya Allah datangnya tahun yang baru ini, niat kita dijadikan niat yang lurus, niat kita dijadikan niat yang benar-benar niat yang istiqomah menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa ya Pak rahimahullah, kita di awal kita baca doa akhir tahun, kita baca doa awal tahun, agar apa? Agar niat kita di awal tahun ini menjadi niat-niat yang mana niat tersebut yang disenangi oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Bu, nggak main-main masalahnya, nggak main-main kanjeng Nabi apa namanya, berbicara tentang namanya niat. Sayyidil Walid Al-Habib Muhammad, beliau selalu menegaskan ya kepada para santrinya, Allah niat. Ini niat nggak main-main. Khususnya bagi selalu tekankan niat kita hadir namanya majelis ilmu. Ya, antum datang ke
menyenangkan kanjeng Nabi Muhammad. Ini hati-hati. Ini kadang banyak. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan niat kita niat orang-orang yang soleh, niat orang-orang yang solehah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan ya Zainul Walid Al-Mu'min, kenapa? Beliau menekankan kepada santrinya tidur jangan luput dari namanya niat. Subhanallah, tidur. Ini kadang kita tidur bagaimana sih Pak? Udah lihat kasur? Ada nih ya, kita lagi ngobrol, lagi ngerumpi. Ada bercandanya Pak, ada bercandanya. Ada yang manggil di rumah, ada yang manggil. Ditanya sama temannya, siapa yang manggil? Itu bantal sama guling. Masya Allah. Lah siapa? Udah tak kuat kayak tidur. Tapi apa? Dia lupa untuk niat. Di Bidayatul Hidayah dijelaskan tata cara istirahat tidurnya Nabi dari awal beliau tidur sampai beliau bangun. Bagaimana dia awal tidur seperti apa? Di Bidayah dijelaskan memakai siwak. Lah kita kadang tidur bagaimana Bapak Ibu? Masya Allah. Udah ada tidur yang penting capek tidur. Nggak ada niat, kita nggak pakai wudhu terlebih dahulu, iya kan? Kadang udah nih yang penting capek tidur. Jadi sekarang nih awal tahun baru, insya Allah kita niatin Pak Bu. Ya Allah, selamat tahun depan. Mudah-mudahan niatnya kita sama seperti niat orang-orang soleh terdahulu. Agar apa? Agar insya Allah yang mereka niatkan kita juga bisa niatkan. Sehingga apa? Sehingga guru-guru menekankan nawaina mithla manawa kama aslafuna sholihun. Niat kami sama seperti niat orang-orang yang soleh terdahulu. Itu sangat penting dan dianjurkan. Nah, itu berkaitan dengan niat. Begitu juga kita hadir majelis ilmu. Imam Hadad juga menerangkan, wali ketika kita datang majelis ilmu minimal, ya, nih Bapak Ibu hadir nih sekarang, niatin dari sekarang Bapak Ibu, ya Allah, mudah-mudahan minggu depan kalau ada majelis ilmu kembali, ada tabligh akbar kembali, saya niat karena Engkau ya Allah dan kekasihmu Habibuna Muhammad. Sudah selesai. Enak Pak. Jalannya Anda mendapatkan pahala, duduknya Anda ini mendapatkan pahala. Gak main-main. Nabi bilang kepada sahabatnya, ya Ibnu Mas'ud, dulu suka saat di majelis ilmu, la tamasu qalaman wa la taqulu harfan khairun lak min aiti al-farḍah. Duduknya Anda baik laki baik perempuan saatan. Nabi mengatakan saatan Pak Bu. Saatan di sini dikatakan ulama, ada yang berpendapat saat di sini seperti orang lagi makan. Artinya apa? Dia ngambil makanan, dia ngambil nasi, kalau kita orang Indonesia, dia ngambil, dia masukkan ke mulut, tangannya kembali lagi ke tempat nasi. Ini artinya saat. Artinya apa? Duduknya sebentar enggak lama. Apa kata kanjeng Nabi Muhammad SAW? Ya, khairul lak min al-farḍah. Itu lebih baik daripada membebaskan 1000 budak. Subhanallah. Hadirnya Anda, ya, Al-Fakir mau nanya, tadi kita mulai pengajian dari jam berapa? Taruh 5:30. Sekarang jam berapa? Setengah 7 nggak lama, jam 7, setengah 8 paling telat selesai. Kira-kira lama tidak? Enggak. Ada, maaf. Kadang kalau sudah lama-lamanya setan gepeng, tahu setan gepeng Bapak Ibu? Tahu setan gepeng? Bu, tahu setan gepeng Bu? Nih, Al-Fakir berarti ini sok Al-Fakir berarti taruhan berapa yang Anda pegang ini? Hah? Yang ada top-top lah, YouTube-nya lah, ininya, itunya, berjam-jam Anda fokus dengan ini. Tapi terkadang, maaf, terkadang Anda pengajian baru sejam, maaf, pantat udah goyang-goyang. Nggak betah. Anda boleh kita mulai dari sekarang sudah awal kita tahun baru, ya khusus tahun baru kita orang-orang Islam niatkan hal-hal yang baik ya Allah. Mudah-mudahan di tahun ini kami bisa beribadah kepadamu dengan lebih baik daripada tahun kemarin. Kami bisa meminta kepadamu, lebih sering meminta kepadamu, mengadu kepadamu daripada
Ikhwani rahimahullah, perlu kita ketahui caranya Allah ya menerima doa kita, mengkabulkan doa kita itu enggak secara halal, secara langsung enggak pasti. Allah Subhanahu wa taala yang tadi menerangkan di dalam hadis kutsinya apa? Ada 3 cara Allah menerima mengkabulkan doa kita. Yang pertama apa? Biasa kalau kita baca bahasa istajib lagu. Ya. Ud'uni fastajib lakum. Minta kepadaku, kata Allah, aku akan beri langsung. Itu salah satu apa? Doa yang langsung dikabul sama Allah. Yang kedua apa? Diganti dengan hal yang lain. Artinya apa? Maaf, kadang kita minta, ya Allah berikan hamba uang 1 M, perumpamaan. Tapi Allah Anda kena tragedi yang tidak mengenakan sehingga Anda kecelakaan, tapi jasad Anda, keluarga Anda selamat. Itu salah satu apa? Doa yang dikabul sama Allah ini nggak main-main, Bapak Ibu. Badan Anda itu lebih mahal daripada 1 M yang Anda minta. Ini yang kedua. Yang ketiga, bagaimana Habib? Doa Anda, doa kita semua sama Allah Subhanahu wa taala itu dikumpulkan menjadi nanti amal kita di akhirat. Ya, sayangnya Allah sama kita sampai segitunya. Kenapa? Karena tahu kalau kita hanya mengandalkan amal kita di dunia nggak cukup. Ya Allah lebih tahu keadaan hambanya, Allah lebih tahu sehingga apa? Oh, ini orang sering doa kepada Allah. Doanya dikumpulkan sama Allah nanti ketika di padang mahsyar, fulan bin fulan, fulanah binti fulan, nih kau minta kepadaku dengan sebanyak ini, aku ganti dengan pahala untuk aku. Menambah amal-amal Anda. Subhanallah. Saking apa? Saking sayangnya Allah sama hamba. Ikhwani rahimahullah. Sekarang kita memasuki bulan yang mulia, Muharram. Kita tahu bulan yang penuh dengan keagungan yang Allah berikan kepada beberapa anbiya-Nya. Sehingga Al-Fatih sedikit merangkum beberapa kejadian, beberapa tragedi yang berkaitan di bulan-bulan Muharram. Nah, ikhwani rahimahullah, beliau As-Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, ya, seorang alim al-alama di negara Makkah. Ya, beliau hafal ribuan hadis, beliau sudah hafal, dan juga beliau juga sempat berguru kepada orang-orang Indonesia. Bahkan gurunya beliau banyak sekali yang ada di pelosok-pelosok negeri, sehingga beliau terbiasa. Ini salah satu amalan Bapak Ibu, terbiasa mengamalkan satu amalan ketika datang awal bulan Muharram, apa? Tahun baru Hijriah. Apa yang beliau amalkan? Yang pertama, salah satunya apa? Yaitu tafa'ulan, terbiasa minum air susu. Habib, apa sih maksudnya kok minum air susu dengan 1 awal Muharram? Lihat ya, tafa'ulan di sini, ya, beliau berniat, ya Allah, dengan kami meminum air susu ini yang putih, yang bersih, yang banyak manfaatnya, jadikan tahun awal kita sampai nanti tahun depan menjadi putih suci seperti susu tersebut. Ya, artinya apa Habib? Susunya bagaimana? Anda nggak perlu pusing dan bingung. Ya, Anda bisa beli susu sasetan, nggak jadi masalah. Atau yang biasa di sini mungkin punya peternakan kambing atau peternakan sapi, Anda pernah susu murni itu lebih afdol, lebih baik. Waktunya kapan hari waktunya? Dari sekarang. Nanti mungkin kita selesai dari sini, ya, Anda di rumah ada susu ini itu, Anda minum nggak jadi masalah. Sampai kapan? Sampai qobla subuh, sebelum subuh batasnya. Ya, dengan niat Anda lihatin sendiri masing-masing.
keluarga Anda, kerabat Anda, mumpung ya di awal Muharram, pahalanya berlipat ganda Bapak Ibu. Sambung kembali, namanya silaturahmi. Silaturahmi nggak main-main pahalanya Bapak Ibu. Yang pertama apa? Memanjangkan umur, tulul umur. Memanjangkan umur siapa? Orang yang senantiasa menyambung tali silaturahmi. Yang kedua apa? Insya Allah diberkahi kehidupannya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, dipermudah untuk mendapatkan namanya rezeki. Siapa? Orang yang senantiasa bersilaturahmi. Itu penting. Yang ketiga, yang keempat apa? Ziarah. Ya. Ziarahnya kemana Habib? Mau ke orang meninggal nggak jadi masalah. Mau ke orang yang masih hidup nggak jadi masalah. Intinya Anda ziarah. Tapi khusus ke siapa? Kepada kerabat atau dengan ulama kiai. Ya, orang tua kita Anda ziarah. Anda apa? Minta nasihat, ambil nasihat daripada beliau semua. Agar apa? Agar tahun sekarang sampai nanti di akhir tahun Anda mendapatkan bekal nasihat daripada kiai. Ini penting. Dan mungkin sudah jarang orang melakukan hal seperti ini. Ya. Lalu yang kelima apa? Biasakan apa? Ketika ada anak yatim, kita pegang kepalanya, kita doakan itu anak yatim. Sehingga apa? Sehingga dosa-dosa kita, insya Allah ketika kita pegang kepala anak yatim itu Allah gugurkan, Allah rontokkan. Ya. Lalu apa? Mandi sunnah. Ya. Lalu pakai celak baik laki maupun perempuan. Terus apa? Bersedekah. Yang ada rezeki, yang Allah berikan rezeki lebih, sedekah. Enggak dilihat dari nominal Bapak Ibu, dilihat dari bagaimana Anda ikhlas mengeluarkan itu sedekahnya. Lalu apa? Mungkin ini yang membuat senang ibu-ibu nih, atau anak-anak, dan berat buat laki-laki atau bapak-bapak. Apa? Tambahkan uang belanja kepada Anda punya istri. Ditambahkan Pak. Anda mau lancar rezekinya Bapak. Tambahkan sekarang Muharram sampai nanti 10 Muharram. Tambahkan yang biasanya. Sehari Anda kasih ke istri 1 juta. Opak. Atau sehari biasa Anda kasih kepada istri contoh 500.000. Anda tambahkan ketika awal Muharram sampai nanti 10 Muharram. Sayang, atau apa biasanya panggilnya bebek, atau apa sayang. Anak muda lagi. Nih Bapak biasanya kasih kepada Anda 500.000, Bapak lebihkan kembali jadi 1 juta. Ini apa? Nggak main-main, bisa melancarkan rezeki si bapaknya juga, laki-lakinya juga. Ya, buat apa? Buat istri Anda gembira, buat istri Anda senang. Kenapa? Ketika sudah istri menyebut, ya Allah, alhamdulillah, semoga lancarkan rezeki laki saya, langsung sama Allah dikabulkan. Kenapa? Katakannya Nabi Muhammad, ya, 3 perempuan doanya ini mudah dikabul sama Allah. Siapa? Yang pertama orang tua Anda yang perempuan. Makanya yang masih ada orang tua perempuan, minta doa sama orang tua perempuan. Ya, minta doa sama orang tua. Yang kedua siapa? Istri Anda. Ini mudah dikabul sama Allah. Yang ketiga anak badan, artinya apa? Anda punya anak perempuan. Ini 3 wanita ini yang mudah doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya gak heran, kasih lebih istri, sehingga apa? Istri mendoakan kebaikan untuk suami. Paham sampai di sini Bu? Senang Bu? Alhamdulillah. Biar
Sehingga Nabi Muhammad juga mengikuti jejak para nabi yang sebelumnya. Ya. Kapan? 10 Muharram. Dan ada apa Habib di 10 Muharram ini? Kenapa kok 10 Muharram yang diambil? Di 10 Muharram rahimahullah ada beberapa peristiwa yang begitu dahsyat, yang begitu agung. Contoh, ya, diciptakannya kita punya nabi, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam, Bapak Ibu, itu diciptakan oleh Allah. Itu kapan? 10 Muharram. Siapa? Nabi Adam. Awal nabi. Awalnya Nabi Adam. Ya, sehingga Nabi Adam sudah diciptakan sama Allah, ya, bertempat di surganya Allah, Darun Naim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Uskun anta wa zawjuka jannah. Ya Adam, tinggal di sini di surga, ya, bersama dengan siapa? Istri Anda. Subhanallah. Nabi Adam tinggal 2 hari. Tapi subhanallah, digoda sama setan, dibujuk, dirayu sama setan, sehingga apa? Udah skenario nya Allah. Nabi Adam dari tempat Darun Naim, Bapak Ibu, ya, tempat kenikmatan, ini Nabi Adam turun kemana? Ke dunia atau bumi. Turun Nabi Adam, ya, berpisahlah Nabi Adam dengan istrinya. Singkat cerita, Nabi Adam meminta kepada Allah, ya, dengan menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatalaqqa Adam min rabbih kalimatin, ya, fataba alaihi. Fataba alaihi, Bapak Ibu, kapan diterima doanya Nabi Adam? 10 Muharram. Artinya apa? 10 Muharram ini bukan hari atau tanggal yang biasa, hari tanggal yang luar biasa, yang mudah diterima taubatnya seorang hamba, ya, kepada Allah. Makanya kan nanti 10 Muharram dipakai hukum kalau nggak salah hari Sabtu. Nanti coba hitung lagi, Anda berpuasa, ya, di 10 Muharram, di 9, 10, atau di 10, di 11 Muharram. Di situ Anda doa minta pengampunan sama Allah, ya, Anda menyesal tidak mengulangi lagi, insya Allah berkat Anda minta kepada Allah dengan tulus, dengan ikhlas, Allah mengampun Kita tahu cerita Nabi Yunus. Kapan? Ketika Nabi Yunus dimakan sama namanya ikan paus. Dimakan oleh ikan paus. Wisata Nabi Yunus. Ya, keliling dunia, dibawa sama ikan paus keliling dunia, muter sana, muter sini. Kalau kata orang Malaysia apa? Pusing sana, pusing sini. Ya, muter. Nabi Yunus muter kemana-mana. Lalu apa? Nabi Yunus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Baca juga itu Bapak Ibu. Kapan? 10 Muharram Nabi Yunus menyebutkan kalimat seperti itu dan diterima doanya Nabi Yunus, taubatnya Nabi Yunus sama Allah kapan? Tanggal 10 Muharram. Banyak kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa Bapak Ibu. Nabi Nuh, kita tahu Nabi Nuh. Nabi Nuh ini seorang nabi yang begitu kuat, luar biasa. Sehingga apa? Sehingga Nabi Nuh diperintahkan dakwah ya oleh Allah Subhanahu wa taala beribu-ribu tahun. Nggak hanya setahun 2 tahun Bapak Ibu, ribuan tahun. Ya, ratusan tahun, ribuan tahun Nabi Nuh berdakwah. Apa kata Nabi Nuh? Rabbi inni da'awtu qaumi lailan wa nahara. Allah, wahai Tuhanku, aku sudah berdakwah kepada hamba
wa nahar, dari pagi sampai malam terus berdakwah di Nabi Nuh, terus beratus-ratus tahun, ribuan tahun. Tapi kata Nabi Nuh, ya Allah, yang ikut kepadaku, yang beriman kepadaku, wahai Allah, hanya segelintir orang, nggak banyak. Lalu apa kau mau, wahai Nabi Nuh? Kata Nabi Nuh, la tadar ala ardin minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan orang-orang yang seperti ini minal kafirin dayyara. Jangan sisakan satu kakak pun, jangan kau sisakan. Artinya apa? Kau dulu rantahkan. Khawatir ya orang-orang yang sudah benci kepadaku, nggak beriman kepadamu, wahai Allah, mereka memiliki anak sanak keluarga sama seperti mereka. Sehingga apa? Binasakanlah, musnahkan ya Allah. Lalu apa? Nabi Nuh diperintahkan, kau naik ke gunung. Pas nih di sini. Gunung dekat. Ya kan, 5 menit ya Pak Guru. Tadi ke gunung 5 menit dari sini. Masya Allah. Ya, ke gunung. Nabi Nuh diperintahkan dapat wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala ke gunung. Subhanallah. Apa kata Allah? Perintah pada Nabi Nuh, engkau buat bahtera kapal yang besar. Kalau secara logika Bapak Ibu, ngapain sih orang bikin gunung, bikin kapal di gunung? Pertanyaannya, kau dekat dengan gunung ya? Ada nggak orang sini aja yang buat kapal di gunung? Nggak ada. Hah? Oh, banyak ada. Saung. Nggak ada. Kenapa? Karena apa namanya, laut bukan ada di atas tapi di bawah. Sehingga apa? Sehingga umatnya Nabi Nuh bilang, gila ini orang, nggak bener, ngapain buat kapal yang besar di gunung. Allah bilang, tenang Nuh, sabar, sabar, kau buat. Lalu nggak sampai di situ juga Bapak Ibu. Masya Allah. Ya, ketika Nabi Nuh membuat kapal, Nabi Nuh nggak datang ke gunung langsung menebang pohon-pohon, enggak. Tiba-tiba datang ke gunung disuruh bikin kapal, Nabi Nuh menebang pohon, enggak Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Nabi Nuh terlebih dahulu? Beliau membawa bibit pohon, menanam terlebih dahulu selama apa? Selama 40 tahun. Jadi 40 tahun Nabi Nuh sabar menanti waktu yang pas. Bibit-bibit pohon yang beliau bawa sampai menjadi pohon yang besar yang bisa dipakai untuk membuat namanya kapal. Ya, para anbiya, para rasul, ya, bukan orang-orang yang membuat kerusakan, tapi membuat kebaikan dan kebenaran. Sehingga ketika di atas nggak langsung menebang pohon, tidak. Singkat cerita Bapak Ibu, sudah jadi kapalnya ini, ya, Allah perintahkan malaikat untuk menurunkan namanya hujan. Ya, hujannya nggak hanya sehari 2 hari, berbulan-bulan. Untuk bisa bayangkan, hujan berbulan-bulan. Kemarin kita ketemu hujan dari subuh sampai maghrib aja udah masya Allah, ada yang banjir di Kuningan, ada yang ini berbulan-bulan. Untuk bisa bayangkan. Sehingga apa? Sehingga bumi, ya, itu dipenuhi dengan air yang begitu banyak. Kita lihat, kita ingat, Allah merintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal di atas, di gunung, yang awalnya air di bawah, naik sampai ke atas, sampai ke tempat Nabi Nuh membuat kapal tersebut. Sehingga kapalnya Nabi Nuh goyang, turun, ya, beliau keliling dunia sampai surut itu air yang begitu banyak, ya. Kapan? Itu 10 Muharram. Subhanallah. Artinya apa Bapak Ibu? Ketika nanti kita sampai, kita ada umur, ya, mudah-mudahan sampai ketika datang ke 10 Muharram, kita minta sama Allah, jangan malas, istighfar kita sama Allah Bapak Ibu. Kita punya kekasih Nabi Muhammad, sehari minimal minta taubat kepada Allah itu 100 kali. Padahal Nabi Muhammad seorang yang luar biasa, nggak memiliki dosa sedikit pun, tapi tetap
sukses. Kita sukses. Apa sukses, Habib? Isuk-isuk ya, yang biasa orang malam-malam nih Pak, Bu, sepertiga malam, ya, kadang-kadang kita jujur-jujuran lah, ya, kadang tiba-tiba jam 1 atau jam setengah 2 kita pernah kebangun, secara tiba-tiba, lagi asyik tidur, lagi mimpi, tiba-tiba kita kebangun, pernah nggak? Sering dong, kayak gitu, ya kan? Mau ibu-ibu, mau bapak-bapak, biasanya seperti itu. Yang kita lakukan apa? Ke kamar mandi, dari kamar mandi kita kembali lagi ke kamar tidur. Padahal ya kita orang yang nggak peka perhatian seperti itu. Kenapa? Allah panggil Anda untuk meminta kepada Allah pada malam hari itu. Subhanallah. Tapi kadang maaf, emang kitanya kurang peka. Tiba-tiba kebangun, ke kamar mandi, dari kamar mandi tidur. Yang laki-lakinya ketika sudah kebangun melihat TV, ada siaran bola, Masya Allah, ada yang begitu. Atau melihat di depannya apa? Lagi pada ngopi nih, ikut ke depan. Coba kalau Anda gunakan waktu ketika seperti itu, Anda sholat tahajud. Habib, kita sholat tahajud berapa? 2 rakaat, beda di masalah. Anda sholat tahajud, Anda minta sama Allah, ya Allah, Anda nangis, nggak bisa nangis pura-pura nangis Bapak Ibu, mengingat bagaimana banyak salahnya kita selama di dunia ini. Selama tahun kemarin, ya Allah, mudah-mudahan di tahun depan menjadi orang yang benar, menjadi orang yang lurus, menjadi orang yang senantiasa istiqomah. Amin ya Rabbal alamin. Tapi subhanallah, lagi-lagi kita kalah dengan namanya setan. Alhamdulillah, ya niatkan ya dari sekarang. Makanya pentingnya niat kepada Allah. Hamba tidur agar bisa beribadah kepadamu di malam hari. Niatkan. Anda niat ketika Anda tidur seperti itu sudah dapat pahala tidurnya Anda. Apalagi benar Anda bisa bangun, Anda bisa menunaikan sholat tahajud, Anda bisa menunaikan baca Al-Quran, Anda bisa berdoa kepada Allah, ya sebagaimana kata Imam Ghazali dalam kitab Hidayatul Hidayah, kanzun min kunuzil birri man, siapa orang sholat fi jawful lail. Orang yang sholat fi jawful lail, ya di tengah malam. Sholat kita tahu Bapak Ibu dalam kitab fikih ya secara lughatan, ya itu apa? Ad-doa. Sholat ini apa? Doa. Anda mau berdoa, Anda mau melakukan gerakan sholat, itu sama saja. Anda minta kepada Allah, kata Imam Ghazali apa? Kanzun min kunuzil birri. Anda akan mendapatkan gudang daripada gudang kebaikan. Subhanallah. Mudah-mudahan nanti malam dengan tahun yang baru ini kita bisa berbenah diri, kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, mengamalkan apa yang disenangkan oleh kanjeng Nabi Muhammad, menggembirakan hati baginda Nabi Muhammad, membuat Nabi Muhammad senang dengan umatnya, dengan keadaan umatnya, fi taatillah wa fi taati Rasulillah,